Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih dalam Kristus. Sebagai orang beriman, kita sepakat bahwa karya-karya Tuhan itu ajaib dan sangat ajaib. Kita dapat membandingkan dengan pengalaman hidup kita sehari-hari. Sebagai orang beriman, kita dapat merenungkan seberapa besar penyelenggaraan ilahi di dalam seluruh hidup kita masing-masing. Kita bisa bernafas. Pada saat hari ini bisa hadir di dalam Ekaristi ini, dan kita masih hidup, itu karena penyelenggaraan ilahi. Sehingga keseluruhan pengalaman hidup beriman kita tidak terlepas dari peran kasih Allah bagi kita masing-masing. Namun tak jarang peranan ilahi itu dikaburkan oleh hasrat insani yang mengakibatkan kita kurang mengenal penyelenggaraan ilahi dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Dengan ego yang semakin besar dalam diri kita, tak jarang kita merasa bahwa segala kesuksesan, segala keberhasilan itu semata-mata berasal dari kita. Dengan demikian manusia atau kita begitu mengandalkan kekuatan kita sendiri dan bukan mengandalkan kekuatan Allah. Sehingga penyelenggaraan ilahi begitu kabur bagi kita, sehingga sulit untuk kita mengakui apalagi bersyukur. Kalau ditanya berapa orang yang ketika bangun pagi-pagi masih hidup lalu berkata, Tuhan, saya bersyukur, saya masih hidup, saya masih bernafas. Berapa orang yang berani atau mengungkapkan seperti itu? Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, hari ini Injil mengisahkan tentang Yesus mengusir setan. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari tindakan pengusiran setan yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri. Yang pertama, lewat peristiwa pengusiran setan itu, Yesus mau menegaskan bahwa manusia merupakan subjek penyelenggaraan ilahi. Allah sendiri akan bertindak dan melindungi terus-menerus dan berusaha menyelamatkan manusia karena manusia itu begitu dicintai oleh Allah. Kita semua begitu dicintai oleh Allah sehingga kita ditarik untuk diselamatkan terus-menerus. Kedua, peristiwa ini menegaskan bahwa setan atau iblis ada dalam pengalaman hidup manusia. Sadar atau tidak sadar, setan atau iblis itu ada di dalam diri kita masing-masing setiap saat. Bahkan pada waktu kita tidur pun, setan itu ada, roh jahat itu ada dalam diri kita. Namun kekuatannya tidak melebihi kekuatan ilahi yang hadir secara jelas, secara nyata di dalam pribadi Yesus. Sehingga kuasa setan itu ada, tapi kuasanya tidak akan melebihi kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Dari sini kita dapat melihat betapa mulianya kita sebagai manusia di hadapan Tuhan, sehingga dikasihinya dengan begitu dalam. Sehingga Allah mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kisah Injil hendak mengajak kita pada kesadaran bahwa ada jenis setan lain yang cukup sulit untuk diusir dari dalam diri manusia, diusir dari diri kita masing-masing. Setan itu adalah kekerasan hati dan egoisme. Dua setan ini sulit sekali diusir dari dalam diri manusia. Ciri-ciri orang yang keras hati, tidak mudah percaya, tidak mau mendengarkan orang lain, punya sifat yang inkonsisten, rela melakukan apa saja demi meraih ambisinya,
dan tidak mau peduli dengan perasaan dan keadaan orang lain. Inilah orang yang keras hati. Sehingga kalau ngomong ceplas-ceplos, tidak memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Ngomong seenaknya aja. Egonya terasa sekali. Lalu kita bertanya, apa sih ciri-ciri egois? Orang yang egois itu tidak merasa bersalah jika merepotkan orang lain. Santai aja. Merasa benar. Selalu ingin dinomorsatukan dalam segala hal. Jarang menghargai usaha dan kerja keras orang lain. Selalu merasa dirinya benar dan orang lain salah. Dan enggan mempertimbangkan masukan dari orang lain. Itulah orang yang egois. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kedua setan ini sulit diusir keluar karena kesukaannya menolak kasih Allah dengan mencari berbagai macam alasan demi kepuasan dirinya sendiri. Ini yang kalau kita perhatikan dengan baik. Kisah Injil ini menunjukkan bahwa kendati cukup banyak orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dengan pengusiran setan, namun tidak semua serentak percaya kepadanya. Beberapa saksi mata justru menyaksikan kuasanya, dari mana kuasa Yesus itu. Dan yang lain malah menantangnya dengan meminta tanda. Keyakinan para saksi mata ini justru dikaburkan, bahkan dikalahkan oleh ego dan kekerasan hatinya terhadap penyelenggaraan ilahi. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, juga para pemuka agama, egonya luar biasa. Hati mereka sudah keras sehingga sulit untuk menerima Yesus pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, lewat peristiwa pengusiran setan ini, Yesus menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan setan selain kekuatan yang berasal dari Allah. Hanya kuasa Allah lah yang mampu mengalahkan setan. Inilah tanda hadirnya kerajaan Allah. Kecurigaan, tuduhan, fitnah, semua itu terarah pada perpecahan, bukan pada kesatuan dan damai. Hal ini dapat kita lihat dalam peristiwa demo akhir-akhir ini. Mengapa itu terjadi? Semuanya bersumber pada rasa curiga, fitnah, ego, dan sifat keras hati yang mau ditonjolkan, sehingga perpecahan itu terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus meyakinkan kita bahwa saat ini hanya ada satu pilihan untuk mengalahkan setan, bahkan setan dalam diri kita yang sulit diusir itu, yaitu bersatu dengan Allah. Mari kita menyingkirkan egoisme, kekerasan hati, kecurigaan, dan fitnah yang seringkali ada dan mungkin selalu ada dalam diri kita. Sehingga kerukunan, persatuan, persaudaraan, kedamaian tumbuh subur dalam diri kita kalau kita semakin dekat dengan Allah. Seperti yang dialami oleh Yesus, Dia mampu mengusir setan karena kuasa Allah mengalir terus-menerus dalam dirinya.